Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Salsabila dengan NIM 250428081 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Penguatan Kualitas Tenaga Kerja dan Pemerataan Pembangunan sebagai upaya mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi nasional. Topik ini sangat penting karena sampai sekarang Indonesia masih menghadapi masalah pengangguran, keterampilan kerja yang belum sesuai kebutuhan industri, serta pembangunan yang belum merata di berbagai wilayah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama itu adalah latar belakang. Indonesia masih menghadapi masalah pengangguran yang masih tinggi, serta penyebaran kesempatan kerja yang belum merata antar wilayah. Kualitas tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri modern yang semakin digital dan kompetitif. Ketimpangan pembangunan daerah membuat sebagian wilayah lebih tertinggal dalam akses terhadap pekerjaan berkualitas. Perubahan teknologi menuntut literasi digital dan kemampuan adaptasi yang belum dimiliki seluruh tenaga kerja. Dan yang selanjutnya itu ada situasi ini menunjukkan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan sebagai bagian dari pencapaian SDGs 8. Nah, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan mendasar. Apa faktor utama yang menyebabkan pekerjaan layak sulit dicapai oleh sebagian masyarakat Indonesia? Selanjutnya itu ada bagaimana ketidakseimbangan perkembangan wilayah dan tuntutan digitalisasi memengaruhi kesempatan kerja. Dan yang terakhir itu ada sejauh mana strategi peningkatan kualitas tenaga kerja dapat mendukung pencapaian SDGs 8. Next, ada tujuan penulisan, itu ada menguraikan tantangan ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dan ketimpangan pembangunan. Selanjutnya itu ada menjelaskan teori-teori yang relevan dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja Indonesia. Menyajikan temuan empiris terkait pelatihan vokasi, digitalisasi, dan perlindungan tenaga kerja. Dan yang terakhir itu ada memberikan gambaran strategi untuk memperkuat kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oke, kita masuk ke dalam dinamika ketenagakerjaan Indonesia dalam konteks pekerjaan layak. Yang pertama itu ada kualitas sumber daya manusia Indonesia belum sejalan dengan tuntunan industri digital sehingga menimbulkan ketimpangan keterampilan. Yang kedua itu ada pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada ketersediaan lapangan kerja yang dimana dia menyebabkan persaingan yang tinggi. Yang ketiga itu banyak tenaga kerja masih berada di sektor informal yang kurang memiliki perlindungan sosial. Yang keempat itu ada perbedaan pembangunan antar wilayah membuat akses pekerjaan berkualitas lebih terkonsentrasi di daerah maju. Dan yang kelima itu ada akses terhadap pelatihan dan teknologi yang tidak merata, memperlebar kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Sekarang kita masuk ke perspektif teoretik tentang penguatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Yang pertama itu ada teori modal manusia, menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua itu ada teori pembangunan inklusif, menyoroti perlunya pemerataan hasil pembangunan agar kesempatan kerja lebih adil. Yang ketiga itu ada perubahan teknologi dalam teori ketenagakerjaan modern, menunjukkan bahwa pekerjaan berkemampuan rendah semakin tergeser. Yang keempat itu ada kemampuan digital, soft skill, serta inovasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya saing tenaga kerja. Dan yang kelima itu ada kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan berjalan dengan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan telaah empiris terhadap implementasi SDGs 8 di Indonesia. Yang pertama itu ada pelatihan vokasi terbukti meningkatkan peluang kerja terutama bagi tenaga kerja muda. Yang kedua itu ada literasi digital semakin penting karena banyak pekerjaan baru berbasis teknologi. Yang ketiga itu ada UMKM digital membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Yang keempat itu ada infrastruktur seperti internet dan transportasi berkaitan erat dengan serapan tenaga kerja suatu wilayah. Dan yang kelima itu ada efektivitas implementasi SDGs 8 dipengaruhi tata kelola yang baik,
koordinasi antar instansi, dan dukungan masyarakat. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah Indonesia masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan berupa rendahnya kompetensi tenaga kerja, ketimpangan pembangunan wilayah, dan tuntutan digitalisasi yang terus berkembang. Selanjutnya itu ada upaya mewujudkan pekerjaan layak, membutuhkan peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasi, penguatan literasi digital, serta pemerataan akses terhadap peluang kerja. SDGs 8 menjadi pedoman penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, tentu saja kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan agar perkembangan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja dapat berjalan lebih efektif. Setelah memahami materi beserta kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi, masuklah sekarang ke dalam sesi saran, di mana di sini ada beberapa saran. Yang pertama itu ada perluasan pelatihan vokasi dan literasi digital. Yang kedua, pemerataan infrastruktur digital di seluruh daerah. Yang ketiga itu ada kolaborasi pemerintah, swasta, pendidikan dalam penyelarasan pelatihan. Yang keempat itu ada penguatan perlindungan bagi pekerja informal. Dan yang kelima itu ada dukungan teknologi dan pembiayaan untuk UMKM digital. Yang keenam itu ada pengembangan pusat pelatihan komunitas di daerah. Serta yang terakhir itu ada penyediaan magang dan pelatihan industri bagi generasi muda. Nah, sekianlah materi yang dapat saya jelaskan mengenai penguatan kualitas tenaga kerja dan pemerataan pembangunan sebagai upaya mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami bersama. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kemudian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.